sudah di-ban soalnya. Dan Minotaur juga ditutup. Kaga cowok juga bisa. Untuk single target. Single target juga oke. Karena kita tahu sendiri bahwa powernya ada di sana, tapi ternyata mid lane Morpheus untuk menggantikan Harit dan masih dengan job desk yang sama seperti Felder di game yang sebelumnya. Ranger masih memocan bahwa gimana pun caranya menjadi distraction. Apalagi ada Pakito, ada Ruby juga karena pasifnya akan memicu Demonic Force. Kasus yang berbeda Momochan dengan Veldora sebelumnya. Trigger kali ini lebih banyak dan variatif dan lebih sering. Lebih bakal ya sering team fight sepertinya. Tapi ya semua tergantung dari playstyle seperti apa yang akan dibawa dari sisi EVOS Glory sih. Mereka udah melihat playstyle dari tim Alter Ego di game pertama. So, kalau ngeliat dari counter index EVOS, mereka masih memegang dengan 0,4. Dan bahkan dari live up ratingnya masih lebih diunggulkan dibandingkan dengan Alter Ego. Lagi dan lagi, sepertinya Alter Ego ingin menunjukkan walaupun mereka tidak menang dari draft index. Tapi sepertinya mereka ingin menunjukkan dari bagaimana cara bermain mereka di early game. Karena early game adalah segalanya untuk di patch yang sekarang. Wow, lu menang early game, lu bisa closing dengan cukup mudah tentunya. Match point. Apakah Alter Ego akan mengamankan dengan 2-0 atau bahkan EVOS Glory memaksa ke game yang ketiga? Arena, mana tepuk tangannya? Let's go ke the lane atas. Skor 1-0 sudah dikantongi oleh tim Alter Ego. Tinggal menutup satu game lagi sehingga mereka bisa mendapatkan skor penuh tanpa balas dari sisi EVOS Glory. Tapi ini bakal jadi PR yang besar tentunya. EVOS Glory mereka tidak mau tumbang dengan cukup mudah di game yang kedua kali ini. Untuk early pressure tadi seperti kita lihat, mereka punya chance yang besar sebenarnya dari EVOS Glory untuk bisa memberikan pressure ke arah pemain Alter Ego deh. Iya, apalagi kita melihat bagaimana potensi early game dengan Baxia seperti ini. Dan juga Ruby, jangan lupakan bagaimana power stopper yang terlalu banyak dan bisa menghentikan Joy sebelum dia mencapai ke Electrifying Beats. Itu bisa jadi game changer loh sebenarnya dari Ruby sendiri ya, di sisi dari tangan Strong. Namun Pride bakal coba dipaksa dipukul mundur di area midnya, membawa Lilia untuk high ground bahkan di sisi EVOS. Ini harusnya untuk posisi defensifnya masih bisa dipegang dari EVOS Glory. Tapi kalau Alter Ego mereka bisa dapetin early momentum mereka, ini bakal berbeda cerita tentunya. Ya, apalagi kalau kita melihat bagaimana Veldora versus Pai yang tentunya agak sedikit lebih menunjukkan bahwa Pai benar-benar masih memenangkan match up lininya. Dan Van dan Tas juga yang selalu bergerak dari 1.20 sampai dengan 1.40 untuk bisa melakukan clear bantuan di area XP lane. Karena setidaknya dengan memenangkan XP lane, match up di dalam tim fight Turtle itu bisa lebih dikendalikan. Apalagi untuk pemegang Retribution di early game, mereka sangat membutuhkan sosok kamuflase di depannya. Tapi nampaknya dengan adanya trigger team fight di arah top lane, memaksa Pai tidak akan penalty zone untuk terbang ke arah belakang. Karena kita tahu, untuk mengunci sosok Warlord itu agak lebih mudah ketimbang mengunci sosok dari gold laner mereka. Tapi Pai udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker pun sudah tidak ada. Tapi Sakaratul Maut yang dimiliki dia sampai saat ini masih memaksa belum ada first spot. Sedangkan Rasi Flicker for defensive. Right. Belum terbang ke arah belakang. Karena dia menunggu momentum yang dimiliki oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Agak sedikit terperangkap di sana nampaknya. Tasis coming up. Perbandingan kasusnya berbeda. Lihat Tas sangat coba untuk ada Retribution dan bahkan Retribution. The power pass. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego memaksa tim fight. Dipaksa belakang. Wallace hitam first blood. Malah di tangan dari Cry. The power of Retribution kembali beradu di sini oleh dua sosok jungler yang memiliki rivalitas dari kemarin. Wah, itu kesabaran yang benar-benar membuahkan hasil juga sih untuk Tas sendiri. Dia tahan, dia buka fanbase, tapi dia nggak langsung untuk menumbangkan pemain-pemain EVOS yang benar-benar lagi fokus banget di area tengahnya, Be. Dan itu alasan kenapa Joy sangat-sangat mahal di patch yang sekarang. Terlalu lama Electrifying Beats 8 ketukan nada. Ketika Joy menggunakan ultimate-nya, dia benar-benar pure anti-CC. Dia nggak bakal bisa terkena efek stun, dia nggak bisa dihentikan oleh Van Strong. Walaupun mungkin kalau kita melihat dari sisi QP range-nya saja, ini udah ada sedikit pokian damage yang bisa diberikan. Tapi first blood-nya ke arah Van Strong. Dan menurutku itu adalah point kill yang paling penting daripada yang terburuk untuk EVOS Glory. Karena mereka udah kehilangan turtle yang pertama. Van tentunya akan sedikit ketinggalan dari sisi level kalau dia tidak catch up atau tidak melakukan ganking di early game seperti ini. Karena tujuan dari Big Baxia adalah bermain dengan galak dan menghentikan bagaimana dominasi sebelum nantinya Tas mencapai power spike tertingginya. Oh, Rasi yang coba dipaksa, tapi di sana Tas banget coba untuk membantu. Rasi meskipun dia hilang, tapi free para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia
untuk memaksa para pasukan dari tim EVOS Glory untuk mundur. El Familia, ketika satu warganya ada yang tersentuh, mereka langsung masuk dan bahkan kehilangan fondasi mereka di arah mid lane. Itu rugi dibandingkan Rasi, Profesor. Ya, apalagi ini kerugiannya adalah Warlord yang ditumbangkan, Iya. ditukarkan dengan Rasi. Ini tidak worth it sama sekali. Tapi setidaknya ada pundi-pundi kill yang dikantongi sama EVOS Glory daripada tidak sama sekali. Setidaknya juga tidak terlalu benar-benar kehilangan satu pemain aja ya dari pemain-pemain Vivo sendiri. Mereka berhasil untuk menculik para Rasi. Dan bahkan ketika Anoka digunakan, langsung terlihat gimana pergerakan Lina benar-benar agresif banget, bisa menumbangkan pemain dari Vivo. Dia pun gak ragu dengan Dia nggak ragu defense-nya. sama sekali, Be. Dia siap dengan Torn Apart Memory. Dan kali ini perbedaan level sudah mulai terlihat. Ya, Ada tas. tas level ke-8, level 2 untuk Electrifying Beats. Ya tentunya ini akan membuat perbedaan gap terhadap Battle Retribution kita di Turtle yang kedua. Oke, tapi Pai kali ini agak sedikit berbeda. Dia udah stand by position. Dengan flicker dia memiliki set kembali pun terjadi. Ivan masih menjadi sosok frontliner yang menerima semua yang akan diberikan oleh para pasukan dari El Familia. Langsung udah stand by di atas kepala dari Tas, ditabrakkan oleh sosok Sorvan. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego El Familia memiliki besar belakang Pai masih bisa selamat, tapi Electrifying Beats kembali terjadi pelebatan. Aduh, Retribution di tangan Pas. Perbandingan level kali ini yang tidak terjadi, tapi semuanya akan coba dihantam kembali. Looking for triple kill, mereka tidak akan melepaskan Pan untuk pulang. 3 hilang, melepaskan Turtle, mereka tukarkan dengan komoditi yang lain. Pertukaran yang gak adil, Profesor KB, untuk EVOS Glory kehilangan 3 pemain dan bahkan tadi pun posisi pemain nggak tumbang. Wow, lagi dan lagi trade kill, trade objektif yang tidak fair sama sekali. Pertukaran Nggak terhadap adil. Turtle Nggak adil. ditukarkan dengan 3 poin kill yang sangat amat mahal, termasuk dengan fun-nya lagi. Walaupun dia kalah dari segi level, tapi Battle of Retribution Wow. ternyata masih on Masih point. bisa diadu ya. Pan, Data berbicara. Ternyata berbicara benar. Ketika kita berbicara season 12, Fon memang berada di atas dari Tas untuk Battle of Turtle. Yes. Tapi untuk kali ini ternyata Tas membalaskan dengan pundi-pundi objektif yang lebih on point. Dia incer point kill. Dia trade apapun yang sudah keluar dari kubu EVOS Glory. Sehingga dengan Electrifying Beast yang tersisa dan Heartguard yang menyangkut dari Cry tentunya ini tadi juga sempat hadir dengan menggunakan Demonic Force juga. Rasi, Tas, Cry, dan Triangle Alter Ego tidak bisa diremehkan kembali sepertinya. Gila sih, Electrifying buka udah nggak ada udah bisa dibilang ada antisipasi, Heartguard juga tambahan yang kan efek Ya. kill juga dari Rasi. Bahkan mereka cuma butuh Pai, jadi sandbagnya aja di area depan. Apalagi udah jadi, jadi. udah jadi settingnya sebenarnya. Cuma saat ini kondisinya ketika EVOS ada setting dari Alter Ego, mereka untuk melumpuhkan tank agak lama. Waktu yang dikeluarkan cukup banyak. Ketika udah ada yang harus fokus secara Turtle, fokus defensif, jadi mereka kepecah belah. Sedangkan kondisinya pas tinggal satu fokus retribution, dia gagal, dia ganyang belakangnya, dia makan backline-nya. Untuk apa? Barter, Iya harus barter. harus barter. Barternya antara bener-bener adil atau bener-bener mereka untung banyak deh. Dan kalau misalkan melihat dari keuntungan yang didapatkan, ini kayaknya goldnya bakal stick swing ke arah Alter Ego, di mana mereka kayaknya mungkin akan lebih unggul ke arah 3.000 sampai dengan 5.000. Wow. Apalagi kalau kita lihat dari segi item, tas itu sudah selesai dengan Magic Shoes, ditambah lagi dengan Starry Insight Momochan. Iya. Jadi dia udah punya cooldown reduction, ditambah dengan Purple Buff 30%. Ini udah sangat-sangat menguntungkan sekali untuk Joy dengan cooldown yang lebih singkat, Electrifying Beats yang lebih lama. Ini akan membuat nantinya tas bener-bener strong banget dalam fight. Tarik ulur yang Alter Ego sih yang menurut aku kayak bener-bener bagus banget ya dilihat di game yang kedua, meskipun mereka nggak terlihat bener-bener kayak solid banget karena mereka nggak ngebawain roamer yang bisa menuju di area depan Iya, seperti di game pertama. Mungkin itu pembedanya. Itu dia pembedanya. Mereka membawa Angela dengan Benar. bermodalkan badannya ada di Sirpai. Yes. Dan di mana nantinya fokus dari Rasinya ini aku pertanyakan juga apa yang bakal dia build up nih untuk kemenangan seperti ini. Karena ada 2 item yang menurutku sangat cocok dalam kondisi seperti ini. Ada Fleeting Time agar nantinya tas lebih bisa sering diselamatkan Benar. dengan menggunakan cooldown reduction instannya. Dari Heartguard. Atau jangan-jangan Flash of Biosis. Karena menang level otomatis makin mendekati level yang ke-10 dia bisa mendapatkan 1000 heal up langsung gratis. Dan shieldnya juga. Dan shieldnya, tapi ingat bahwa ada Baxia di sana. Benar. Ada pemotongan terhadap regen 50%. Sehingga baik itu shield atau bahkan regen HP akan dinilai sedikit sehingga mungkin yang masuk hanya 500. Dan
minus as gratis sedikit ya. Oh, minus as gratis. Benar-benar. Tapi kelihatan kalau misalnya mereka udah unggul seperti sekarang ya, seperti kayak perorangan total yang kedua, tapi harus mereka menang dari segi tingkatnya, mereka bisa 1-3, 1-2, aku rasa Alter Ego mereka harusnya masih akan unggul di area early mid game-nya nanti. Dan seperti hitung-hitunganku biasa, mungkin mulai dari season yang 9 aku selalu menghitung kalau turtle itu setengah. Yang mana objektif seperti itu, kalau dibandingkan dengan turret kan beda. Turret kan membuka vision. Sementara turtle itu jatuhnya setengah. Itu untuk boostingan kita ngelakuin teamfight di 2 menit ke depan. Apalagi mid turret ya, itu paling mahal. Itu paling Iya, mahal. Itu paling mahal. Sentral banget. Benar, karena posisinya mereka bisa invasi ke arah atas, ke arah kiri kanan. Dan ya. rumputnya jauh lebih luas. Jadi Betul. decision yang bisa dipilih itu bisa langsung menuju ke purple buff, bisa impact juga ke bagian orange buff, atau bahkan sekedar ke lava golem aja. Itu udah bisa sedikit mengganggu karena camp di sana itu cukup mengancam, kecuali mungkin tim tersebut sudah selesai dengan magic sentry, kehilangan minat turret. Jadi dia bisa membuka visionnya dengan tambahan dari magic sentry. Fasilitas terbaru dari patch season 12. Itulah kenapa mereka harus memperebutkan Magic di awal. Itu wonder. Benar. Karena Itu yang gratis. karena gini, hitungan yang gratis itu adalah early game kalau misalnya dibandingkan didapetin musuh, kita megang hitnya, kita megang visionnya, dan ternyata udah ada panah asmara menuju ke dalam lane of down bersama dengan Barong dan juga Rangda. Wah, kembali lagi menuju ke dalam game yang kedua yang masih berjalan tentunya di menit yang ke-6 Profesor KB. Dan keunggulan sejauh ini masih dipegang oleh Alter Ego, tapi rotasi dari Fun. Oke, lataan offender tapi tadi pakai di sana langsung ada Hardcat menyelamatkan seperti itu ada Hardcat Memory. Mereka banget tumbang, termasuk dari tim Alter Ego mereka memaksa timbat kembali. Dino masih bertahan, Dino masih ada pakat pada masukan dari tim Alter Ego El Familia. Mereka kemungkinan besar akan mendapatkan turtle dengan sangat satu movement yang gagal didapatkan oleh EVOS Glory. Itu anggapannya ter-outplay gak sih Profesor KB? Karena posisinya masih ada flicker dari Ninonya. Mungkin aku cuma mengatakan satu kata aja buat Alter Ego, mahal itu barusan. Rotasi yang ternyata gak ada yang show up sama sekali, gak ada yang tahu informasi Pai ada di mana, tapi ternyata yang muncul hanya Nino sendirian di cover oleh Rasi dengan menggunakan hard guard. Tapi siapa sangka kalau final zone-nya connect ke arah pemain EVOS Glory dan terlalu banyak di sana Momo-chan. Sehingga gap level kembali lagi dibuka. Tas makin unggul dengan barrel dan revision dan Tiffan akan terjadi kembali. Oke, Tiffan pun kembali terjadi sama Force dikeluarkan dari pasar. Demon Force membuat seorang client bebas banget tapi Dino double kill. Sedangkan Tas akan coba mengejar walaupun namun mereka berada di bawah korban jiwa dari sang macan putih. Harus hilang. Alter Ego, El Familia. Kali ini dengan keluarga yang terbaru dari Alter Ego, ternyata mereka lebih mengganas, mereka lebih menggigit dengan sosok terbaru ini. Kelihatan bahwa pemain-pemain Alter Ego mereka tahu targeting mereka masing-masing deh. Nino yang benar-benar fokus banget untuk dapetin space yang free di area belakang, dapetin double kill. Tapi ketika dia melihat satu pemain dari EVOS yang mencoba untuk lari, Nino nggak ikut mengejar ke arah dari Tas sendiri. Karena Tas udah benar-benar bakal di cover dengan hardcut yang demikian Sarasi. Cover demi cover dilakukan, tapi offensive play-nya tidak dilupakan. Karena apa? Karena ada si Halbert di sana yang membuat Nino lebih memiliki damage yang tinggi dibandingkan teman-teman dari EVOS Glory lainnya. Apalagi dengan torn apart memory area of effect yang terlalu banyak. Stacking up yang dilakukan oleh Nino juga dari early game sangat-sangat membantu dia. Dan lagi-lagi cover demi cover El Familia tiba di area top lane. Oh, torn apart memory membuat pasukan dari EVOS Glory hilang ingatan dan bahkan Veldora kembali menjadi korban dari keganasan dari El Familia di atas di sana. Dia berani seorang diri karena dia sadar dia bisa memberikan anti-sisi dan saat ini fun fact ya, silakan Momo Chan. Fun fact bagi gue yang dimana dalam 2 game EVOS Glory memenangkan early to mid game potential dibandingkan dengan Alter Ego yang berada, kita udah ngeliat dari draft indexnya tadi. Tapi ketika dalam eksekusi itu yang midnya dari Alter Ego benar-benar lebih solid, lebih kuat, dan bahkan bisa dibilang kondisi benar-benar jelas banget. Mereka bisa dengan mudahnya mengontrol early objective Profesor KB. Ini dia early game potensial yang masih terus dijalankan oleh Alter Ego. Pick off masih dijalankan kembali. Pick off dilakukan dive in langsung ke dalam turret dan bahkan para pasukan dari Alter Ego mereka telah membuli 7.000 gold menuju ke arah lot pertama yang mereka miliki dan bahkan Tas untouchable Tas kali ini. Game kali ini benar-benar perkasa. Gak cuma Tas sih Ranger Mas, tapi Nino yang benar-benar sulit banget untuk disentuh. Dan sebenarnya udah mulai kelihatan ya playstyle yang dibawakan oleh pemain dari EVOS Glory. Karena rotasinya ini akan bermula
2 dari Van terlebih dahulu, Bucksnya Shinity yang bakal menabrak pemain dari Alter Ego, dan langsung di follow up dengan adanya Emma Fender dari Van Strong. Tapi counternya sudah sangat siap sekali. Itu dia. Di menit yang ke-10, Heartguard ready, dan bahkan Bloodwings dari Tas. Dia sudah memiliki magic damage yang sangat-sangat tinggi di early game. Di menit yang ke-10 dengan Electrifying Beats, yang tadi 30% cooldown reduction. Kali ini Lord diamankan oleh Nino dan tentu akan mendobrak kembali lini EVO's Glory, memaksa mereka untuk bertahan terlebih dahulu. Dan itu udah siap abang-abangan yang ngezoning depannya udah ada Pai. Setuju? Jadi udah bener-bener seakan-akan Alter Ego ini terlihat sempurna banget di game pertama dan di game kedua. Tim fight mereka bener-bener kayak sulit banget untuk dapetin celahnya dari Fight Fos. yang akan membuka Pride yang akan follow up. dan satu lagi Nobodify. Nah, Purify juga tentunya tidak ada yang bisa membatalkan bagaimana final di zone. Faktor X dan Y sangat penting tapi lihat dari bottom lane. Sakit banget. Dari Veldora Tarapan Favorite Godlike didapatkan oleh Nino. Out of nowhere, surprise Veldora tidak bisa menghindari damage yang telah diberikan. Dan bahkan mereka harus mempertahankan best turret mereka dengan 4 pemain saja. Di arah top lane, walaupun Nino sudah menggunakan flicker untuk memberikan ofensif, tapi nampaknya ini bisa menjadi trigger untuk para pasukan dari tim Alter Ego bahwa Taslah yang akan menjadi ujung tombak di team fight di arah best turret mereka. Dan posisi dari Rasi udah harus muncul Profesor KB. Bahkan dia bisa berperan sebagai clear wave minion nantinya. Itu dia. Ketika berbicara untuk late game. Apalagi posisi kalau misalnya Alter Ego mereka udah berhasil untuk memecahkan base turretnya, lagi-lagi super minion yang galak yang akan siap masuk ke area base dari EVO's Glory. Ya, tapi item demi item sudah mulai di build up. Antivirus sudah dimiliki oleh Van Strong memiliki dominance ice, tapi pas. Dia selesai dengan a Divine Blade. Bahkan Oracle di tangan dari Krite akan makin lebih strong di depan dan shield up-nya akan lebih powerful walaupun Van Strong sudah selesai dengan dominance ice. Perbedaan network 10.000 di menit yang ke-12 ini yang harus dikejar oleh EVO's Glory. Satu momentum di area Lord yang kedua apakah cukup masalahnya? Kalau mereka mau coba untuk berani Lepasin masuk gak sih? susah sih. Bener. Lepasin juga Terlalu Marco ngambil resiko juga sih. Yes, karena lihat di depan sana Tas udah mulai benar-benar berani banget dan damage deal yang diberikan Profesor 40.000. Wow. Damage deal. Tas benar-benar menjadi monster joy kali ini. Dia memang benar-benar dari awal game gak keganggu sama sekali dari segi farmingnya. Dia mencapai level keempat dengan sangat tenang. Dapetin level 8 duluan dibandingkan dengan Van. Yang notabene, Van dengan Baxia tujuannya adalah untuk bermain agresif. Menekan Tas dari awal, tapi tidak ditemukan celahnya sama sekali. Sehingga Tas yang malah lebih unggul by level sampai di detik ini. Yes, bahkan dari indeks komposisi early game-nya aja masih dipegang oleh pemain dari EVO's Glory. Jauh Kita banget. ngeliat itu semua dan malah pas lagi-lagi yang bermain dengan sangat amat galak. Kita ngeliat Joy Oke, muter balik. Van masuk ke dalam rumput dan ternyata ada sticker busted Ada yang dari teriak, Sirpai. ada yang teriak puter balik gak sih? Panik gak? Wah, aku kangen sih dengan kata-kata panik gak ya. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Oke, Alter Ego masih menunggu dengan cukup sabar tapi pas. Walaupun di all in lama ya, Iya. fun ya, tapi ya cukup lumayan membuang-buang waktu karena biar top lane mereka terdorong, udah punya ada power of split pusher, mereka udah nunjukin batang hidungnya, yaitu Pakito. Yang kemungkinan besar tandanya di Lord kali ini tidak akan ada sosok dari Pakito. Bahkan Tas, dia punya insting untuk melakukan checking boost terlebih dahulu, karena dia tidak mau tiba-tiba Van keluar dengan pakai shieldnya dan langsung mainin retribution. Lengkap lagi 6 item damage dari Tas. Dia sudah selesai juga dengan Genius One. Wings. Ini udah lengkap banget soalnya. Ini dia udah tinggal bermain meledakkan dirinya di depan sana. Perbedaannya 5.700 kalau terkade. Veldora, where are you going, Veldora? Nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari, Veldora. Tidak ada jalan dan kali ini mereka harus mempertahankan dengan kondisi 4-5. Para pasukan dari tim Alter Ego, El Familia, stand by on position dari bottom lane. Agar ada split pusher dari top lane tapi terhadap seorang Joy yang bisa melakukan mobilitas ke arah bottom lane. Tapi bukan itu saja, mereka memaksa final di zone ke belakang bersama untuk menangkap Van. Terlalu sibuk untuk Van, tapi mereka melupakan karena best di arah tengahnya belum dipecahkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Iya, Pai mencoba untuk mengusir aja 2 pemain dari EVO's Glory supaya Alter Ego mereka punya space yang banyak untuk nge-push ke area mid dan juga area atasnya. Namun clear cepat masih bisa dilakukan. Mereka masih punya Lilia di tangan dari EVO's Glory. Warlock akan melakukan clear dengan cukup cepat. Tapi Alter Ego, lihat mereka bermain dengan cukup disiplin.
kan tidak bersembarangan untuk ngebuka tim fight deh. Ini alter ego yang mainnya lebih pasif atau memang kita yang sudah menyaksikan alter ego yang baru? Alter ego yang baru sudah pasti ke atas. Kali ini hanya lewat. Sedangkan di sana fight sudah menggunakan flicker jadi masa tim fight kembali terjadi. Dan Strange is coming up. Mereka memaksa tim fight dengan satu mati yang free hit dari seorang Nino. Di arah belakang tidak ada yang bisa menyentuh Nino sama sekali. Meskipun para dari EVOS Glory bertahan tanpa ada korban jiwa. Iya, seakan-akan alter ego memang menunggu I'm offended yang dibuka oleh Van Strong sendiri. Iya, seketika nanti langsung ada follow up yang nanti akan dihadirkan oleh Rasi atau bahkan Iya. Survive. Tapi ini dia winning condition dari EVOS Glory yang tersisa. Wow. Warlord. Warlord adalah salah satu harapan nantinya untuk menuju ke arah late game. Apalagi ketika kita berbicara Lilia, power untuk clear wave minionnya Lilia ini sangat-sangat tinggi sekali. Tiga itu yang mungkin harus diperhatikan. Apalagi dengan gold difference yang sudah mulai sangat-sangat rata kanan bagi teman-teman alter ego. Nino yang sangat unggul terhadap Super Red. Lalu mungkin kalau kita melihat dari Rasi dan juga Tas yang lebih unggul jauh sekali, bahkan perbedaan 7.000 gold antar dua jungler muda kita ini. Jauh sih. Ini benar-benar menjadi gap yang sepertinya harus diperhatikan kembali untuk teman-teman dari EVOS Glory. Oke, tapi nampaknya keberadaan Tas sudah mulai terdeteksi oleh Van Strong. Tapi untuk pulang dan kabur dari situ cukup mudah untuk Tas. Ya, ya kan perlu dipaksakan juga tim fight untuk 1v1 ya dari seorang Veldora karena udah melihat tuh tanda-tanda dengan hardgap yang siap dibuka oleh Rasi dari Profesor KB. Iya, tanda-tanda kayak mereka udah mau team fight balasan atau mungkin ingin mendapatkan backup yang cukup, tapi ternyata kenyataannya kalau kita udah hampir lihat keseluruhan map, mereka agak berpencar cukup jauh dan alter ego menghindari hal tersebut. Mereka menghindari gerakan-gerakan yang membuat Gerakan mereka tambahan. merugi dalam game kedua kali ini. Oke, satu best score yang terakhir di arah top lane sebelum mereka ompong total. Tapi nampaknya Van bersama dengan kawanan dari EVOS Glory memilih untuk memaksa tim fight kembali terjadi. Masuk ke arah Warlord, tapi di depan sana akan ada para pasukan dari tim EVOS Glory mencoba mengadu retribution, apakah berhasil? Dan Tas masih mengamankan the power of Lord. Meskipun begitu akan ada dua orang yang akan hilang oleh pasukan El Familia. Sang macan putih tersisa 3 macan terakhir untuk mempertahankan base mereka. Ini bencana. Wow, meskipun sempat hampir aja ada adu retribution dari kedua belah jungler, namun Tas masih unggul dari para retributionnya. Tapi nampaknya di belakang sana Tas akan coba memaksa menuju ke arah seorang pasar terlebih dahulu. Memecahkan immortality-nya. Tapi Lazarus zaman berselangkau di pasar Venus dan Flicker. Nampaknya gagal untuk mempertahankan dan Tas membuktikan EVOS salah melepas dirinya sebagai jungler utama. Tas membuktikan ini dia kapasitas jungler yang ada di tempat yang berbeda. Dan entah kenapa alter ego benar-benar menunjukkan gameplay terbaru mereka. Tidak ada gerakan yang merugikan mereka, tidak ada trait yang membuat mereka berada dalam keadaan under. Alter ego berubah total di season 13. Early season yang baik untuk mereka dengan kemenangan pertama 2-0. Bahkan dengan early game yang benar-benar menyeramkan, mematikan dari alter ego, membuktikan dengan skor 2-0. Alter ego tampak benar-benar menyeramkan di early season kita. Oh, this is the new alter ego El Familia. Mari tepuk tangannya. Wow, the new alter ego. Akhirnya mereka keluarkan sisi puas masing-masing. Bahkan ini merupakan awal yang baik seperti yang aku bilang sebelumnya. Benar. Alter ego selalu kehilangan 4 game, 3 game di awal musim. Karakteristik yang nggak pernah kelihatan lagi semenjak dari season yang ke-6. Mereka benar-benar melupakan kebiasaan lama mereka. Mereka seperti ingin starting di season yang ke-7 bahwa mereka akan mencari counter untuk replacement mereka. Oh, ujung tombak, agresif nomor 1, following up,